Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan program Renungan SOS. Puji Tuhan, sebelum kita mulaikan renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu, yaitu di mana kami sudah mengalami pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak teristimewa. Pagi yang indah ini kami boleh menikmati Tuhan sudah membangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami memulaikan renungan kami di pagi di hari Minggu pagi yang indah ini, kami mohon Tuhan mari Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian ketika kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih akan melanjutkan renungan kita, ya, yaitu dengan judul utama atau dengan tema utamanya, Tuhan tahu pergumulan umatnya. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-16 dari Kejadian pasal yang ke-28, yaitu dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22, ya. Nah, saya akan mengulas kembali. Kemarin kita sudah membaca dari ayat yang ke-13 sampai 15. Di situ ada, ya, janji-janji Tuhan kepada Yakub sebanyak 9 janji, ya. Ada 9 janji Allah yang Tuhan berikan, ya, nyatakan kepada Yakub. Ya, saya akan mengulas kembali. Satu, janji yang paling utama adalah, ya, ini janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham menurun kepada keturunannya, ya, yaitu kepada Ishak, termasuk sekarang kepada Yakub. Janji yang pertama yaitu Tuhan menjanjikan memberikan tanah perjanjian. Kenapa ini yang paling utama? Sebab ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Mesopotamia, ya, dia menjadi satu orang, ya, masih satu keluarga, ya, dengan beberapa orang, ya, anggota keluarga beserta dengan ayahnya, menjadi orang yang tidak memiliki tempat tinggal, ya. Setelah melahirkan anak-anak, jadilah mereka suatu bangsa nomaden, ya, tidak punya tempat tinggal, tidak punya negeri, ya. Jadi yang paling utama adalah tanah perjanjian. Janji yang kedua, Tuhan akan memberikan apa? Keturunan, ya, keturunan yang banyak, ya, kita sudah ulas kemarin. Yang ketiga, kemanapun Yakub pergi dan berada, dia akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Artinya apa? Kemana saja Yakub pergi dan berada, selalu keberhasilan menyertai dia, ya. Janji yang keempat adalah bangsa-bangsa di dunia ini, ya, di ayat yang ke-14, ya, saya akan baca kembali ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 14 di sini ada 2 jenis berkat. Berkat secara jasmani, ya, dan berkat secara rohani. Berkat secara jasmani apa itu? Saudaraku, bangsa Israel, ya, akan ada di mana-mana tempat, ya. Mereka akan menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa lain. Apa itu? Orang-orang Israel adalah orang-orang yang cerdas, ya.
Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Misalnya ya, mereka pakar atau penemu ya, penemu televisi misalnya ya, penemu banyak hal lah ya. Dan salah satu diantaranya mereka juga pakar-pakar ekonomi ya. Salah satu yang kita perlu ingat, tahun 98 ya, Asia Tenggara dan ada beberapa negara juga terkena imbas sebagai apa? Sebagai intervensi daripada George Soros. Terjadi di mana negara-negara mengalami apa itu saudara? Ya, negara-negara mengalami ekonomi yang begitu luar biasa, goncang ya, resesi ekonomi tahun 98 ya, cuman gara-gara seorang Yahudi yang bernama George Soros ya, dia pakar keuangan ya, sehingga dia mampu ya memberkati bangsa lain dan juga membuat resesi terjadi sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh George Soros ya. Dan banyak hal ini secara lahiriah ya. Secara lahiriah lainnya apa? Bangsa-bangsa lain yang menjalin hubungan diplomatik, ada hubungan diplomatik ya. Mereka bisa menikmati ya melalui perjanjian-perjanjian mereka bisa jual beli hasil bumi ya, hasil bumi bangsa Israel banyak ya, sehingga itu banyak dibeli oleh bangsa-bangsa lain ya. Jadi bangsa Israel memberkati banyak bangsa dengan orang-orang yang pintar, penemu-penemu yang hebat ya. Demikian juga dengan hasil bumi bangsa Israel dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Tapi ada satu berkat yang khusus ya, yaitu apa? Berkat keselamatan melalui Yesus Kristus dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Berkat keselamatan melalui Yesus Kristus. Sebab di dalam Yohanes 4 ayat 22 dikatakan apa? Ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria dikatakan ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini berkat yang sangat spesial, di mana bangsa-bangsa akan menerima keselamatan melalui salah satu ya, satu-satunya, bukan salah satu, satu-satunya keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan hanya melalui Yesus ya, tidak ada melalui jalan-jalan lain ya. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Nah Yakub dia melihat anak tangga ya, anak tangga yang menghubungkan antara bumi dan sorga. Itu bicara tentang apa? Kemarin kita sudah bahas ya, orang-orang pilihan Allah itu hanya orang-orang pilihan Allah yang memiliki akses dengan sorga ya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Nah, itu berkat yang ke 5 dan yang ke-6. Sekarang kita berkat yang ke-4. Berkat yang ke-5 itu terdapat di ayat yang ke-15. Penyertaan Tuhan dialami oleh Yakub. Kemudian perlindungan Tuhan dialami juga oleh Yakub ya. Ayat yang ke-15 itu. Kemudian yang ke-7, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub ya. Dimanapun dia berada, Tuhan selalu ada ya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada ya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya tidak perlu ragu ya, dimanapun kita berada, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kemudian berkat yang ke-8 adalah adalah Tuhan yang berjanji itu setia adanya ya. Nah, saudaraku, sekarang pada ayat yang ke-16 ya, kita baca di sini ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya ya. Perhatikan perhatikan ketika Yakub bangun dari tidurnya ya. Ketika dia bangun dari tidur, dia baru sadar ya bahwa Tuhan ada di tempat itu ya. Di sini dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia,
sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengajar Yakub melalui sebuah mimpi, ya, sampai dia memiliki 8 janji, ya, yang Tuhan sudah berikan. Dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-15 kita sudah lihat ada 8 janji Allah. Di sini ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia baru sadar, ternyata dia bermimpi. Saudara tahu apa pesannya buat kita, gereja Tuhan di akhir zaman? Perjumpaan, pertemuan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan merubah pandangan hidup kita, ya, merubah kehidupan kita. Ini terbukti dengan pernyataan Yakub. Ya. Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ya. Kemudian dikatakan, dan aku tidak mengetahuinya. Ya. Saudara, kemarin sudah sempat saya jelaskan. Ada alat-alat sarana-sarana yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan seseorang. Pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui mimpi dan penglihatan akan mengubah kehidupan seseorang. Ya. Dia berkata demikian, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ya. Tuhan ajar melalui mimpi, dia baru tahu setelah dia mulai tadi mimpi, ternyata Tuhan mengajar Yakub melalui mimpi. Ya. Kemudian dikatakan, dan aku tidak mengetahuinya. Saudaraku, memang ada mimpi yang, ya, secara ilmiah, ya. Mimpi itu katanya bunga tidur, is okay, ya, is okay. Tapi tanpa kita sadari, Alkitab mengajarkan ada saat-saat Tuhan mengajar manusia melalui sebuah mimpi dan penglihatan. Mari kita lihat, ya. Tuhan mengajar seseorang melalui mimpi dan penglihatan. Kemarin saya sudah jelaskan tentang apa makna mimpi dan apa makna penglihatan, ya. Di situ kita sudah baca Kejadian 31 ayat 22 sampai 24, bagaimana ketika Yakub meninggalkan rumah Laban, ya, rumah mertuanya, ya, Laban mau mengejar. Dan sebelum Laban mengejar, di mana keberadaan Yakub beserta dengan anak-anaknya. Pada malam itu, ya, Tuhan pakai pada malam. Tuhan datang menjumpai siapa? Laban. Tuhan katakan, silakan kamu mengejar Yakub dan anak-anakmu serta cucumu. Ya. Tapi jangan kamu mengata-ngatai Yakub. Ya, Tuhan ajar. Mimpi salah satu metode caranya Tuhan mengajar seseorang. Kemudian di dalam Ayub 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-12, di situ juga diajarkan bahwa, ya, melalui suatu penglihatan bisa Tuhan pakai untuk mengajar seseorang, ya, supaya orang jangan sampai, ya, berjalan ke arah yang salah, ya, menahan mereka dari berbuat jahat, ya, membuat menyadarkan mereka agar mereka tidak sombong dan membuat mereka terhindar dari kematian, yaitu di dalam Ayub 33 ayat 14 sampai 18. Sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17. Ya. Kita lihat banyak orang tidak sadar mimpi bukan cuma bunga tidur, tapi mimpi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Ini nubuat yang disampaikan oleh seorang yang bernama Petrus, ya. Pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun, atau ketika peristiwa Aperum, ya, di Yerusalem, lihat nubuat daripada Rasul Petrus, ya. Ayat 17, perhatikan. Di sini dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Ya. Peristiwa Aperum itu untuk semua manusia, bukan manusia yang tidak percaya Allah, tetapi orang-orang pilihan Allah, ya. Di situ dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dalam konteks orang percaya, ya. Kemudian maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, ya.
Anak-anak sini bukan anak-anak yang belum dewasa. Di sini anak-anak yang dalam konteks sudah akil balik, sudah dewasa, ya. Bukan cuma para pendeta, ya, bukan cuma orang-orang tua yang akan dipakai Tuhan. Di akhir zaman ini dikatakan ada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang akan dipakai bernubuat, menyampaikan kebenaran firman Allah, ya. Tapi bukan seperti, jangan salah saudara, penginjil-penginjil cilik, bukan seperti itu. Di sini konteksnya anak dalam konteks dewasa, ya. Itu anak-anak dalam satu keluarga, ya. Dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dari penglihatan itu mereka tahu bahwa ini ada sesuatu, ya. Contoh kemarin yang sudah saya bahas tentang apa? Yeremia meresponi panggilan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11 Tuhan memberikan penglihatan apa? Sebatang apa, pohon badan yang sebatang pohon badan. Tuhan katakan, apa yang kau lihat? Aku melihat sebatang dahan pohon badan. Ya. Penglihatan Tuhan pakai untuk mengajarkan sesuatu, ada sesuatu, ya, yang harus kita miliki. Kalau Yeremia, dia memiliki penglihatan yang baik, dia bisa tahu, wah, ini ada sebatang pohon badan, ya. Orang percaya harus memiliki visi, baik itu keluarga, baik pribadi, lepas pribadi, terlebih dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan harus punya visi, punya penglihatan, ya. Kemudian dikatakan ayat yang masih ayat 17, ya. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan, kemudian teruna-terunamu, ya. Kemudian yang terakhir adalah akan dapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi Tuhan pakai untuk mengajar siapapun, bukan cuma ya begitu dia bangun baru dia sadar, wow, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saudara, percayakah saudara? Kalau Tuhan ada beserta saudara, berarti Tuhan ada dimanapun saudara berada. Tidak perlu khawatir, cemas, bimbang, dan ragu. Apapun masalah persoalan yang saudara hadapi, tidak perlu cemas, khawatir, bimbang, apalagi ragu, ya. Takut, hati-hati. Tuhan ada. Bahkan lebih konkret, Galatia 4 ayat 16. Ketika kita percaya Bapa di surga mengutus Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dan kehadiran Roh Kudus dalam hati, dalam hidup kita bukan bersifat temporary, tetapi bersifat permanen. Ya, dunia tidak mengenal dia, tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia akan tinggal di dalam kita selama-lamanya dan menyertai kita sampai Yesus datang kali yang kedua. Ini cara Tuhan, mimpi dan penglihatan Tuhan pakai mengajar orang-orang pilihan. Yakub moyang Israel, salah satu moyang Israel. Moyang Israel, ulang-ulang saya katakan, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ternyata waktu dia lari, Yakub ini, dia belum memiliki pengalaman rohani yang baik. Makanya Tuhan memberikan dia mimpi, dan melalui mimpi itu Tuhan mengajarkan kepada Yakub mengenal Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan seseorang. Ya, ini yang harus kita sadari. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang. Artinya, orang yang mengenal Tuhan yang telah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Itu ayat yang ke-16. Sekarang kita masuk kepada, ya. Nah, ayat 16, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya, ya. Berapa banyak orang tidak mengenal Tuhan? Kenapa? Tidak mau belajar. Yakub, ya, pada waktu itu belum ada hukum tertulis, hukum Taurat belum ada, bangsa Israel belum ada, ya. Bangsa Israel lahir dari satu orang yang bernama siapa? Yakub. Yakub, ya, belum memiliki bangsa Israel belum terbentuk, belum ada. Hukum Taurat belum ada. Tuhan mengajar melalui mimpi. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia berkata, wow, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Supaya kita bisa mengenal Tuhan, mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan, banyak belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan disingkapkan oleh Tuhan siapa Tuhan itu sebenarnya, ya. Dan kita akan semakin bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ayat 17, ya, demikian bunyi firman Tuhan.
Ia takut, ya, rasa takut terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan ia ada menghormati hadirat Tuhan. Ya, Maleakhi 1 ayat yang ke-6 berkata, takut. Mari kita baca. Ya, Maleakhi 1 ayat yang ke-7. Takut di sini bukan takut seperti seseorang takut kepada seorang yang seorang yang diktator, ya, otoriter, bukan. Atau takut genderuwo dan lain sebagainya. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 di sini dikatakan, ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Nabi Maleakhi, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku? Dan jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam. Haleluya. Yakub takut. Takut di sini bukan takut seperti melihat seorang otoriter, ya, seorang yang bengis, bukan. Takut di sini dalam artian Yakub menghormati, menghargai hadirat Allah yang dialami satu malam. Makanya saya katakan perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup seseorang dan pola pikirnya. Ya, kita baca lagi ayat yang ke-17, ya. Ia takut dan berkata, nah kita lihat di sini, dia menghormati Tuhan dengan cara apa? Lihat di sini, pernyataan keluar, dan dia membuat, ya, menyatakan pola pikirnya mengalami perubahan, ya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Saudara, ada banyak orang percaya tidak lagi menikmati dahsyatnya kehadiran Tuhan. Di tempat ibadah masih ada yang main HP. Di tempat ibadah masih ada orang yang, ya, ngomong kiri, ngomong kanan, masuk keluar masuk dari tempat ibadah, ya. Ada gereja tertentu ditaruh di flyer, ya, di layar di depan, apa tulisannya? Barang siapa yang masih mau berhubungan dengan toilet silahkan sebelum ibadah dimulai. Barang siapa, ya, ada di dalam tempat ini, matikan HP atau di silent. Itu untuk apa? Itu untuk mendisiplin umat Allah bahwa Tuhan yang tidak nampak secara kasat mata ada di tengah-tengah mereka. Berapa banyak orang yang tidak tahu. Dahsyat kalau kehadiran Tuhan ada, saudara. Ya, dahsyat. Kalau kehadiran Tuhan ada di tempat itu dahsyat. Ya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang apa? Yahweh Shammah. Omnipresence. Dia maha hadir di mana-mana tempat. Aneh, di gereja masih banyak orang. Ibadah sedang berlangsung. Ada yang bisik-bisik kiri kanan, ada yang ngobrol kiri kanan, ada yang masuk keluar ke toilet. Itu tidak menghormati hadirat Allah. Bukan gembala sidang, bukan pendeta yang harus saudara hormati, tapi hormati hadirat Tuhan yang ada di tempat itu. Ya. Sebab di mana ada kehadiran Tuhan, minimal ada 3 hal terjadi. Yang pertama, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadirat Tuhan di situ. Yang ketiga, terjadi banyak, ya, terjadi banyak apa, saudaraku? Manifestasi kuasa Allah. Orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, apapun bisa terjadi di tempat ibadah. Dahsyat di mana kehadiran Tuhan ada kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Makanya hormati di setiap tempat ibadah kolom, ya, ibadah tingkat jemaat, ya, ibadah rayon, ibadah raya, ibadah apapun, hormati kehadiran Allah, bukan pendeta. Jangan sampai salah. Pendeta, Tuhan cuma menyampaikan, ya, Tuhan menyatakan dirinya melalui seorang pendeta dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan. 17 masih saya akan lanjut. Alangkah dahsyatnya tempat ini, ya. Ini tidak lain rumah Allah. Ini tidak lain rumah Allah. Saudara, seseorang yang tidak kemana-mana, dia pasti ada di dalam rumah. Saudaraku, dimanapun kita berada dan kita memiliki kedewasaan rohani, kita akan merasakan hubungan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, di tempat usaha, tempat bekerja, tempat pelayanan kita, ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga.
Ini pintu gerbang sorga. Bayangin, suasana sorga kita alami. Amin, saudaraku. Ada pujian berkata, ya bahasa Manado bilang begini. Tapi ada dua versi, ada bahasa Manado, ada di luar Manado. Lagunya berbeda. Lagunya demikian, lagu sudah lama, saudara. Udara sorga turunlah, udara sorga turunlah, kami berbakti padamu. Udara sorga turunlah. Kalau di daerah lain, syairnya berbeda ya. Suasana sorga turunlah, suasana sorga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana sorga turunlah. Ada hadirat Allah. Kedahsyatan terjadi. Mujizat demi mujizat. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Ya. Sebabnya mari hormati kehadiran Allah dimanapun saudara beribadah. Sebab Tuhan kita Yahweh sama. Dia hadir di mana-mana tempat. Sebab Tuhan tidak dibatasi dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan kita di pagi yang indah ini sudah memberkati kita ya. Sebelum kita akhiri renungan kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.